Oke, ini ya Mbak ya. Yang ini, format rancangan konseptual sistem manajemen construction. SMK kayak gini-gini ya? Oke. Nah, tapi bagian E kan di bagian E itu Yang di bagian mana Mbak? Pelaksanaan? ya itu ini. Gimana Mbak? Format yang bagian E yang ini atau ini bagian E kayak Bagian E. bagian E. Bagian E ya. Oke. Yang penyedia jasa ini ya? Ini ya Mbak? Format rencana keselamatan konstruksi dan format penilaian RKK-nya. Oke. Jadi sebenarnya sebelum sampai ke penilaian ada nih yang lampiran-lampiran sebelumnya. Gitu, mulai dari apa namanya penyusunan program, pelaksanaan sampai ada nanti ini yang penilaian. Yang itu memang penilaian. Aku kemarin sempat baca-baca tuh sedikit ya, ini sebenarnya kayak hampir mirip dengan SMK 3. Cuman kan karena ini memang bidangnya konstruksi, memang ada satunya lagi yaitu sistem manajemen keselamatan konstruksi. Tapi sebenarnya sudah terintegrasi sih kalau misalkan di tempatnya Mbak sudah ada SMK 3. Nah, sebenarnya ini bisa diintegrasikan dengan sistem manajemen keselamatan konstruksi gitu. Oke. Nah, ini kayak cuman ke covernya aja. Ada logo perusahaan, terus rencana ini diketik sama persis, rencana keselamatan konstruksi RKK, konsultansi konstruksi, pengawasan atau manajemen penyelenggaraan konstruksi. Nama paket pekerjaan, nama misalkan pembuatan atau biasanya apa sih Mbak, pembangunan jalan gitu kah? Kegiatannya pembangunan Tadi yang jalan. kirimkan IPBN itu pembangunan jalan. Oke. Pekerjaan pembangunan jalan. Misalkan ini nggak ada ininya sih Mbak, nggak ada nama kegiatannya. Iya. Mobilisasi gitu Kak, contohnya salah satunya. Jadi kan sebenarnya IBPR itu ada kegiatan umum di atas, tapi ini yang divisi umum pekerjaan tanah dan geosentik, perkerasan berbutir dan perkerasan beton gitu aja sini Mbak. Perkerasan aspal, struktur, contohnya misalkan kalau nama paket pekerjaan ini Mbak misalkan nih ya, pembangunan jalan Maijen Sutoyo kilometer sekian sampai sekian gitu. Jadi emang satu paket pekerjaan. Gitu. Lokasinya di mana, terus nomor kontrak sesuai dengan kalau misalkan ada si penyedia dan pemberi jasa, itu dibuat nomor kontraknya berapa, waktu pelaksanaan misalkan tanggal 30 Juli sampai 30 November gitu, tergantung banyaknya lama pelaksanaan yang sudah ada di kontrak dan sudah ada di program. Nah, disusun oleh nama penyedia jasa konsultasi. Orang Mbaknya ini ya jasa konsultansi konstruksi atau memang usernya? Penyedia jasa. Oh, penyedia jasa, misalkan PT. PT apa sih Mbaknya? Firma. Firma apa Mbak? Firma? Nama perusahaannya firma. Oh, nah. Iya. Firma itu. Oke, PT Firma gitu kan. Iya. Nah, terus masuk nih ke lembar pengesahan rencana keselamatan konstruksi RKK konsultansi. Nah,
Nama paket pekerjaan sama seperti yang di depan, periode pelaksanaannya juga sama kayak yang di atas tadi. Nah, pihak penyedia jasa berarti ini orang mbaknya. Pihak pengguna jasa ya misalkan PTPP atau apa gitu kan yang memang sebagai user atau pemberi kerja. Nah, ini pejabat pembuat komitmen tanda tangan nih atau apa gitu. Oke. Termasuk nih daftar isi ya sama aja, tapi tergantung nanti di bagian ini harus ada kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, perencanaan keselamatan konstruksi, dukungan keselamatan konstruksi, operasi keselamatan konstruksi, dan evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Oke, termasuk nih ke sini. Lembar fakta. Memuat lembar fakta komitmen keselamatan konstruksi yang ditandatangani oleh Kepala Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Pengguna Jasa. Jadi kan Mbak, terkait yang namanya sistem manajemen K3, ataupun sistem manajemen keselamatan konstruksi, semua itu berawal dari ada yang namanya komitmen, atau kebijakan K3, atau kalau misalkan memang di sini konstruksi, berarti kebijakan terkait keselamatan konstruksi. Yang mana di kebijakan itu tertanda tangan, diberi tanggal, dikasih stempel perusahaan, kayak gitu harus dilampirkan di sini nanti. Oke, misalkan nih ini yang contohnya, tapi bisa berubah tergantung yang namanya kebijakan perusahaan. Komitmen rencana aksi keselamatan konstruksi PT Firma itu tadi ya Mbak. PT Firma sebagai badan usaha jasa konstruksi berkomitmen melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi berkeselamatan pada pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan Maijen Sutoyo kilometer sekian sampai sekian. Demi terciptanya zero accident dengan memastikan A. Pemenuhan ketentuan keselamatan konstruksi telah sesuai dengan dokumen RKK. Pengawasan mengacu kepada kerangka acuan kerja atau KAK. Pengawasan pelaksanaan berdasarkan kesesuaian standar dan desain. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP, menggunakan tenaga kerja yang berkompeten dan bersertifikat. Di mana kemarin Mbak Parepare? Ya, Parepare. Parepare Juli 2020. Pengguna jasanya siapa? Tanda tangan, nama lengkap. Ini tadi Kepala Pengawas Pekerjaan. Yang mana Kepala Pengawas Pekerjaan ini dari konsultansinya orang Mbak sebagai penyedia jasa konstruksi. Oke. Lanjut, ini terkait perencanaan keselamatan konstruksi. Ini BPR yang sudah Mbak buat ya. Nah, biasanya di BPR itu, aku lihat di sini, ini yang buat siapa Mbak? Orang HSE? Iya, orang HSE. Orang HSE aja? Atau dibantu dengan pengawas-pengawas lapangan? Saya konsultasi juga sama pengawas lapangan sama pelaksana. Siap. Jadi untuk format yang harus ada, harus ada nomor, uraian kegiatan, identifikasi bahaya, dampak atau risiko, dan pengendalian risiko. Nah, jadi aku lihat di sini hanya ada si identifikasi bahaya di tabelnya Mbak. Sedangkan identifikasi bahaya yang kemarin sudah kita bahas adalah potensi, kondisi, atau keadaan yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja ataupun dampak risiko apabila tidak dikendalikan. Nah, sedangkan risiko adalah akibatnya ketika si bahaya itu tidak dikendalikan. Nah, sedangkan di form yang sudah Mbak kirimkan ke aku ini, ke saya, nah misalkan nih, untuk divisi umum mobilisasi, identifikasi bahayanya terjadi kemacetan, tertimpa alat kerja, terkena benda tajam, alat berat tergelincir, itu dampak atau risiko. Nah, jadi ada sedikit perlu revisi sih ini Mbak di BPR-nya. Iya, kalau selama ini, nah identifikasi bahaya ini biasa kami penyedia jasa itu langsung terima dari PPK, misalnya kayak dari PUPR-nya. Ini gimana Mbak? Kurang jelas suaranya. Tabel IBPR kan Mbak? Nah, kalau ini yang uraian pekerjaan sama identifikasi bahaya, kita biasa terima langsung dari PPK. Jadi PPK memang yang sediakan ini. Jadi kita yang penyedia jasa cuma mengisi tabel 4 sampai
4 Jadi sampai ya, jadi identifikasi bahaya itu sudah ditentukan memang sama BPK-nya. apa itu Mbak? Ya, BPK. pejabat pembuat komitmen kayak yang pengguna jasa. Oh gitu. Berarti usernya yang buat sampai sampai kolom 3, lanjutannya baru di mbaknya. Kolom 4 baru Dari mulai kolom 4 sampai ya, 16 mbaknya. ya. Oke, nah mungkin perlu di ini lagi ya, di apa namanya, di apa namanya, direvisi atau gimana lah gitu. Sebenarnya antara bahaya dan risiko ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau misalkan kita bicara ada sebab ada dampaknya gitu kan. Bahaya ini adalah sebabnya, risiko adalah dampaknya atau akibat gitu. Sedangkan kalau misalkan dibuat seperti ini dan jelas-jelas di atas adalah identifikasi bahaya, itu sudah salah besar gitu kan. Kecuali kalau dibuat uraian pekerjaan dan dampak atau risiko. Dampak atau risiko, bukan identifikasi bahaya. Karena kalau kita mengidentifikasikan bahaya, jadi kita harus mencari nih ciri-ciri bahaya-bahaya apa saja yang ada di tahap kegiatan mobilisasi. Misalkan overload. Nah, ketika mobilisasi kan berarti ada perpindahan. Overload atau mungkin tidak ada yang namanya pembatas. Misalkan kalau misalkan menggunakan yang namanya alat berat atau mungkin dump truck atau apa, tidak ada barikade, tidak ada yang namanya pengawasan, tidak ada safety sign. Biasanya kan kalau mengangkat yang namanya alat-alat berat seperti apa namanya, tiang, beton dan lain-lain itu perlu ada safety sign, apa namanya, jangan terlalu dekat, yang segitiga itu Mbak, segitiga merah itu kan. Nah, jadi apa risikonya? Bisa terjatuh, tergelincir gitu. Jadi mungkin agak ada sedikit apa namanya? Kalau format ini yang tabel ya pengendalian hanya ada di sini yang Gimana kan Mbak? ini yang tabel ini kan ini B1. Hmm? Ya, ada di ini yang kita buka sekarang nih setelah kita ya, mengenang itu masih ada di bawah. Nah, ini ada tabelnya ini. Ya, Nah, nih, ini kah? masih di bawah. Yang format tabelnya memang yang tabel identifikasi bahaya. Oke, masih di bawah. Ke bawah dulu berarti ya. Masih di bawah kan, Mbak? Di halaman berapa, Mbak? Oh, jadi 204. 215. 200. Aduh. Nah, ini Pak. Nah, nah. Oke, kita lihat di sini nih. Uraian pekerjaan bekerja di ruangan, identifikasi bahaya, posisi kerja. Posisi kerja terpleset, tergores cutter atau benda tajam. Nah, ini tuh sebenarnya masuknya ini sebenarnya ke apa namanya? Resikonya, terganggunya kesehatan. Tapi kalau misalkan di bagian posisi kerja, ini memang faktor bahaya. Identifikasi bahayanya ini yang posisi kerja. Tapi untuk terpleset, tergores, cutter, ataupun benda tajam, pokoknya yang ada ter itu adalah risiko. Nah, ini misalkan yang kedua, pekerjaan penggalian. Identifikasi bahayanya, galian sepanjang 1 km, lebar 1 meter, jenis tanah gembur. Ya, memang ini keadaan yang ada di situ. Berarti kalau misalkan galian 1 km, apa sih eh, kira-kira resikonya tertimbun sampai yang namanya meninggal?
itu dengan data awal tadi ada data pembandingnya. Data pembandingnya apa? Yaitu hasil check up awal. Ketika tidak ada hasil pemeriksaan kesehatan awal, gimana kita bisa memberikan diagnosa seseorang itu terkena PAK? Gitu kan. Jadi pemeriksaan kesehatan awal dan berkala ini paling penting banget gitu. Ada satu lagi pemeriksaan kesehatan khusus untuk tenaga kerja atau pekerja yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan apabila dirasa terpapar bahaya lingkungan kerja, tetapi bukan pada masa berkalanya. Misalkan di perusahaan itu kebijakannya pemeriksaan atau MCU berkala itu per 1 tahun sekali. Nah, tapi pekerja ini belum sampai 1 tahun perlu melakukan MCU karena merasa mungkin terpapar bahaya lingkungan kerja yang cukup tinggi, atau misalkan ingin melakukan pekerjaan dengan risiko tinggi, jadi dilakukan yang namanya pemeriksaan kesehatan khusus. Kayak gitu. Terus program kedua yang bisa dilakukan, peningkatan kesegaran jasmani. Misalkan setiap hari Jumat memberlakukan yang namanya Jumat sehat, olahraga, atau mungkin Zumba setiap hari Jumat gitu. Terus terkait kesehatan kerja, menyediakan fasilitas dan personil P3K. Nah, harus ditambahkan nih Mbak nanti. Menyediakan fasilitas dan personil P3K. Jadi ada beberapa kriteria atau peraturan. Ketika perusahaan memiliki tenaga kerja atau dalam suatu ruangan ada tenaga kerja 25 orang, itu harus menggunakan kotak P3K yang tipe A. Oke, ketika tenaga kerjanya dalam suatu ruangan atau satu lantai 26 sampai 50 orang, itu menggunakan yang tipe B. Atau bisa digantikan dengan 2 tipe A. Nah, kalau 51 sampai 100 itu menggunakan tipe C. Atau bisa menggunakan 2 tipe B, atau bisa juga dengan 1 tipe B ditambah 2 tipe A. Nah, itu terkait fasilitas P3K. Nah, untuk tipe A, B, C itu nanti sudah ada di list di kotak P3K berapa kain kasa, berapa kapas, berapa pembalut, berapa betadin dan lain-lain kayak gitu. Terus terkait personilnya seperti apa? Nah, personilnya itu adalah tenaga kerja yang tenaganya diambil dan diberikan pelatihan untuk melakukan yang namanya pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, itu terkait yang namanya personil. Jadi sudah diberikan pelatihan untuk melakukan pertolongan pertama. Misalkan ketika ada yang terpotong atau yang berdarah-berdarah itu bagaimana cara pertolongan pertamanya. Nah, harus melakukan yang namanya pembalutan dulu, menghentikan aliran darah atau peredaran darah. Nah, selanjutnya bisa dibawa ke rumah sakit atau mungkin ke paramedis yang terdekat. Apabila tergigit ular atau tergigit hewan-hewan berbisa, seperti apa pertolongan pertamanya? Karena ini kan memang kegiatan konstruksi, berarti bahaya-bahaya itu seperti mungkin terkena aspal panas itu kan Mbak. Nah, bagaimana pertolongan pertama yang bisa dilakukan? Disiram air bersih sebanyak-banyaknya dulu, gitu kan, untuk memisahkan bagian aspal dengan bagian tubuh manusia yang terkena. Gitu. Terus setelah itu bagaimana? Nah, apa saja step-stepnya? Itu terkait di bagian kesehatan kerja. Karena kita harus menjamin tenaga kerja itu bebas dari yang namanya penyakit akibat kerja. Gitu. Oke, selanjutnya setelah itu di bagian gizi dan makanan. Nah, kalau misalkan nih di jasanya perusahaan Mbak itu menggunakan catering atau penyediaan makanan, nah diantisipasi penyedia makanan itu sudah terdaftar nih secara sanitasi, gitu. Jadi memang ada izin terkait pengelolaan makanan, gitu. Ya itulah kira-kira untuk kesehatan kerja. Sebenarnya ada lagi kayak di bagian penyediaan air minum. Kalau misalkan memang menggunakan jasa penyediaan air minum, misalkan menggunakan yang namanya hygiene industri dan sanitasi terkait kakus, itu harus dibuat programnya. Selanjutnya terkait kinerja pengelolaan lingkungan kerja, AMDAL, dampak lingkungan, UKL dan UPL, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Seperti apa? Gitu. Jadi kalau misalkan memang ini lebih banyak ke kegiatan-kegiatan konstruksi bangunan sih ini.
Gitu. Atau kalau misalkan pun memang di bagian penataan lingkungan seperti penanaman pohon kembali, gitu. Dalam satu ruangan atau tata letak pembangunan ada disisakan berapa bagian gitu untuk ditanami pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan hijau. Terkait tata geraha atau housekeeping, pengelolaan sampah dan limbah. Nah, kemarin banyak kan terkait memang penggunaan aspal itu kan B3, bahan berbahaya dan beracun, seperti apa? Apakah menggunakan yang namanya jasa ketiga, orang ketiga, atau mungkin third parties, bagaimana kontraknya, seperti apa dengan lingkungan hidup. Nah, itu ada peraturannya. Terus terkait lingkungan kerja juga, misalkan kemarin kan kita sudah bahas beberapa faktor bahaya. Nah, salah satu faktor bahaya itu adalah iklim kerja atau lingkungan kerja. Nah, ada faktor misalkan kebisingan, jadi harus diukur tuh setiap faktor-faktor bahaya itu. Faktor fisika, apa saja faktor fisika? Kebisingan, kalau misalkan ada kebisingan dihitung tingkat kebisingannya. Kalau misalkan di luar atau di atas dari nilai ambang batas, nah itu perlu yang namanya pengendalian, seperti apa? Menggunakan earmuff atau earplug, begitu. Kalau misalkan operator, kegiatan apa namanya ergonomi, faktor ergonomi atau biomekanik. Jadi itu ada jam-jamnya ketika seseorang terpapar getaran ke seluruh tubuh, sekitar 10 meter per sekon kuadrat, di atas itu perlu ada pengendalian administratif. Kayak gitu. Jadi setiap 4 jam harus diganti atau harus ditukar tuh operatornya. Jadi ya semua itu perlu yang namanya pengukuran. Ketika kita sudah ukur, kita bisa melihat apakah itu berada di nilai ambang batas atau sudah di atasnya. Kalau sudah di atasnya berarti perlu ada yang namanya pengendalian lebih lanjut. Selanjutnya terkait kinerja pengamanan. Apa saja program yang bisa dilakukan? Petugas keamanan, adanya petugas keamanan. Terkait kompetensi, petugas keamanan biasanya sudah yang apa namanya? Yang sudah ikut pelatihan dari tentara itu, Mbak. Nah, itu lupa aku namanya. Terus ada koordinasi dengan pihak terkait. Keamanan juga mungkin penyediaan CCTV atau apa gitu, ada pelatihan terkait keamanan. Nah, ini sebenarnya beberapa program-program yang bisa dilakukan untuk menjamin yang namanya sistem manajemen keselamatan konstruksi ini. Karena memang bidang kita saat ini adalah konstruksi, berarti SMKK tadi itu kan keselamatan untuk di konstruksi. Oke. Nah, ini terkait standar dan peraturan perundang-undangan. Misalkan terkait penggunaan tenaga kerja yang kompeten. Peraturannya apa? Undang-Undang 1 1970. Kewajiban perusahaan melindungi pekerja. Nah, ini Undang-Undang 13 2003 tentang ketenaga kerjaan. Ini yang paling banyak nih, ketenaga kerjaan, mulai dari cuti, jam kerja, masuk di sini. Standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan atau keempat. Ada di Undang-Undang 2 2017 tentang jasa konstruksi. Misalkan kita mau masuk di bagian penggunaan APD, penyediaan APD. Nah, itu ada di, kalau tidak salah, Undang-Undang 10 2012 atau Undang-Undang 10 2010. Nanti di ini aja disesuaikan. Misalkan terkait lingkungan kerja tadi, standar lingkungan kerja dan standar perlindungan lingkungan kerja, itu ada di Permen 5 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Di pasal berapa gitu. Ada di lampiran 1 sampai 12 itu. Lampiran NAB, faktor fisika, kimia gitu. Oke. Terkait ini peralatan, surat izin kelaikan operasi silo ini untuk alatnya, misalkan pakai genset, biasanya kan Mbak ada tuh untuk apa namanya tenaga cadangan genset. Ada nggak silonya? Kalau misalkan apa namanya kemarin ekskavator, silonya masih berlaku atau tidak? Penggunaan forklift atau penggunaan loader, nah itu silonya masih aktif atau tidak? Itu sertifikat kelaikan peralatan konstruksi lainnya. Daftar peralatan utama, misalkan satu jenis
apa tadi, ekskavator jenis X, merek apa, lokasinya berapa, kapasitasnya berapa ton, jumlahnya ada berapa, kepemilikan atau status misalkan milik sendiri, atau kalau misalkan sewa. Nah, itu semua harus dibuat daftarnya untuk peralatan-peralatan yang ada atau yang digunakan di tempat kerjanya Mbak. Gitu. Misalkan ada menggunakan 10 peralatan atau 10 alat berat. Dari 10 itu mungkin hanya 4 yang milik sendiri. 6-nya itu sewa. Nah, itu harus dicantumkan. Kalau misalkan sewa, biasanya itu bagian silo ataupun sertifikat kelaikan yang lain itu tidak menjadi perusahaan kita karena kan itu adalah tanggung jawab atau wewenang dari si pihak ketiga. Yang pasti kalau misalkan alat berat itu adalah milik kita, kita harus ini memastikan silonya itu masih aktif atau tidak. Karena kalau misalkan tidak aktif, ketika dilakukan yang namanya audit, nah itu akan jadi temuan. Gitu. Berarti kalau aku boleh sharing nih Mbak di tempatnya Mbak terkait audit eksternal belum pernah dilakukan ya Mbak? Audit sistem manajemen K3 ataupun sistem manajemen keselamatan konstruksi ini. Sudah cuma kayaknya saya tidak coba. Oh, yang di audit itu usernya ya, bukan penyedia jasanya. Oke. Oke, ini terkait material. Misalkan tadi aspal itu kan termasuk B3. Jadi harus ada tuh LDKB-nya, lembar data keselamatan bahan, atau kalau misalkan yang pakai bahasa Inggris MSDS namanya, Material Safety Data Sheet. Jadi di lembar LDKB ataupun di MSDS itu ada tuh lampiran. Jadi nama bahannya apa, komposisi yang di dalam itu apa, bayanya seperti apa. Nah, ada di situ. Terus terkait daftar material impor yang digunakan, misalkan pakai bahan kimia apa gitu dari luar, dari Cina kah, dari mana. Nah, harus dibuat nih daftar-daftarnya. Nama barang atau uraian, spesifikasinya seperti apa, berapa satuannya. Satuannya misalkan buah, satu buah atau satu apa gitu, buah. Jumlahnya berapa, harganya berapa, negara asal misalkan dari Cina, dari mana lah gitu. Tergantung memang material-material yang digunakan di tempat kerjanya. Terus terkait biaya. Nah, perhitungan biaya SMKK mengacu pada sub lampiran huruf E. Yang E kalau nggak salah yang ini deh, ada di bawah berarti ya Mbak, terkait lampiran biayanya. Nah, ini terkait kompetensi, daftar-daftar personilnya. Nah, ini harus ada yang namanya ahli K3 konstruksi atau petugas keselamatan konstruksi. Nah, itu harus ada. Oke. Nah, ini ahli muda K3 konstruksi untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan batang tubuh. Jadi lebih ke kayak pembuatan program, penyusunan pokoknya bagian nyusun-nyusun lah ini ahli muda K3. Nah, untuk evaluasi itu bagian di IMADIA. Gitu. Jumlah anggota unit keselamatan konstruksi berdasarkan tingkat risiko keselamatan konstruksi sesuai dengan tabel 14. Terus petugas medis. Nah, siapa-siapa saja karena kan istilahnya konstruksi juga merupakan salah satu kegiatan atau bidang usaha kerja yang beresiko tinggi. Itu apalagi kalau misalkan kegiatan-kegiatannya itu di BPR-nya banyak yang sebesar atau sedang, gitu kan. Jadi perlu ada yang namanya tim tanggap darurat, yang mana harus ada petugas medis, ada petugas P3K, ada petugas peran kebakaran, gitu. Ini ada pemberi aba-aba flagman atau signalman, gitu. Petugas keamanan atau security, supervisor perancang ini kalau ini enggak, karena ini kan memang untuk konstruksi bangunan. Tukang las atau welder juga ini opsional, karena kalau tidak ada berarti enggak usah. Juru ikat atau rigger ini jarang ya Mbak ya, pakai rigger. Jarang karena kan memang kalau untuk di bagian pembuatan jalan atau pembangunan jalan jarang sih pakai alat berat ini, ikat mengikat ini jarang. Terus operator, ya ini ada tadi ya, CEO-nya seperti apa, CEO EXA, CEO forklift mungkin kalau pakai forklift, CEO loader kalau pakai loader gitu, ada kepala tukang atau mandor. Nah ini untuk tabelnya.
Nama misalkan ahli K3 konstruksi muda, nama personil Kadriani, pendidikan D3, sertifikat kompetensi kerja BNSP, pengalaman sekian. Tugas medis Nova, S1 perawatan, sertifikatnya misalkan Hipercast apa gitu. Ini memang sudah dibuatkan daftarnya. Terus mengenai daftar hadir komunikasi ini kalau misalkan sudah ada dibuat kebijakan atau ada mau buat toolbox meeting atau safety briefing, harus ada daftar hadir. Ini contoh daftar hadir. Misalkan ketika kita membahas topik terkait yang paling hangat sekarang COVID-19. Nah, penyuluhan penanganan COVID-19 di tempat kerja topiknya. Yang hadir siapa-siapa saja, misalkan ada 20 peserta, namanya siapa, tanda tangan. Nah, tanda tangan di sini dimaksudkan adalah sebagai komitmen. Komitmen untuk menjalankan yang namanya K3 di bidang konstruksi itu. Ketika nanti sewaktu-waktu terjadi nih yang tidak terduga, yang tidak diinginkan, kecelakaan kerja kah, atau mungkin nermis, atau kecelakaan-kecelakaan ringan yang lain. Jadi kita bisa nih menjadikan daftar hadir ini sebagai data untuk dianalisis. Ini misalkan contoh rencana pelatihan. Nah, contoh jenis pelatihan dasar-dasar keselamatan konstruksi. Target pesertanya untuk engineer. PIC-nya manager engineering. Nah, waktu pelaksanaannya gimana, Mbak? PIC ini person in charge. Jadi orang yang bertanggung jawab. Nah, misalkan target pesertanya engineer, buatlah PIC-nya itu manager bagian engineering. Itu waktu pelaksanaannya mungkin buat 1 hari atau 2 hari tergantung kebijakan perusahaan butuhnya berapa. Pedoman keselamatan konstruksi, ini target pesertanya engineer pelaksana, pekerja konstruksi, dan lain-lain. K3 listrik, di bagian mechanical engineering. Mengenai housekeeping, semua pekerja. Mengenai K3 pekerjaan pembersihan, nah ini bagian fabrikasi. K3 operasi alat, untuk operasi alat berat, PS-nya siapa? Buatlah misalkan manajer atau HSE manajer atau manajer operasi, ya, terserahlah di bagian PSI mana. Itu. Terkait komunikasi ini, program komunikasi disampaikan secara lisan sekurang-kurangnya melalui safety talk. Jadi ada 3 tingkatan tuh, Mbak. Safety talk, safety meeting, dan safety committee meeting. Untuk safety talk, cakupannya adalah kecil, antara 1 orang pengawas dengan bawahannya langsung. Misalkan pengawas lapangan, punya anak buah 10. Antara pengawas lapangan dan anak buahnya itu disebutlah safety talk. Untuk safety committee, untuk safety meeting adalah 1 pengawas dengan beberapa anak buah yang ditambah dengan bukan anak buahnya. Jadi 1 pengawas dengan anak buah lain, tetapi masih dalam 1 departemen. Atau beberapa pengawas dengan beberapa anak buah, tetapi masih dalam 1 departemen. Nah, untuk safety committee meeting, namanya komite, dari beberapa departemen. Itu ada dari operasi, dari pemeliharaan, dari HSE. Itu dia untuk safety committee meeting. Biasanya tujuan untuk safety committee meeting lebih seperti kayak pembuatan atau penyusunan RKK, penyusunan RKAB. Nah, itu di safety committee meeting. Oke. Komunikasi. Nah, ini misalkan contoh jadwal program komunikasi. Induksi keselamatan konstruksi. Biasanya terkait induksi keselamatan konstruksi ini lebih ke kalau misalkan ada orang luar yang bukan pekerja di tempat kerja kita, misalkan visitor atau anak magang. Nah, ini ada perlu dilakukan yang namanya safety induction. Biasanya yang safety induction itu siapa? Orang HSE. Untuk safety morning, pertemuan pagi hari. Ini lebih ke 1 orang pengawas, ya gitu PIC-nya misalkan orang HSE atau mungkin manajer konstruksi siapa. Nah, itu kira-kira. Oke. Nah, ini terkait struktur organisasi. Struktur organisasi pelaksana pekerjaan konstruksi. Ada pimpinan tertinggi konstruksi, ada juga yang namanya pimpinan unit keselamatan
konstruksi siapa. Jadi kan istilahnya dalam suatu perusahaan itu ada memang direktur utama, ada direktur bagian K3. Nah, terus bawaannya itu kemana? Ke bagian keuangan, produksi, teknis, atau mungkin ke bagian-bagian departemen-departemen yang ada di perusahaan. Ya memang secara struktur gitu kan. Tapi kalau misalkan terintegrasi dengan yang namanya sistem manajemen K3, tempat kerjanya Mbak, itu perlu ada yang namanya P2K3 nanti. Panitia P2K3. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kalau P2K3 ini sendiri, struktur organisasinya ketua itu adalah top management atau pemimpin tertinggi. Kemudian ada yang namanya sekretaris. Sekretarisnya itu adalah seseorang yang sudah memiliki sertifikat ahli K3. Ahli K3 yang dimaksud di sini boleh ahli K3 umum, boleh ahli K3 konstruksi, tergantung bidang kerjanya. Selanjutnya ada anggota. Ketua, sekretaris, langsung anggota. Dan anggotanya adalah manajer-manajer ataupun head, kepala-kepala departemen. Misalkan, head departemen engineering, head departemen production, head departemen maintenance. Nah, setiap head departemen ini akan memilih satu orang wakilnya. Gitu. Itu dia secara struktur organisasi untuk P2K3. Oke. Nah, ini terkait tugas dan tanggung jawab, job description terhadap jabatan-jabatan yang ada di SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Ini bisa dibaca sendiri aja ya, Mbak. Nah, ini untuk yang UKK, Unit Keselamatan Konstruksi. Tadi kan kalau misalkan di struktur organisasi keselamatan konstruksi ada pemimpin tertinggi. Terus di bawahnya yang sama tingginya juga ada unit keselamatan konstruksi. Nah, untuk unit keselamatan konstruksi punya struktur organisasi sendiri juga. Nah, apa tuh struktur organisasinya? Ada petugas, ada pimpinan UKK, ada koordinator tanggap darurat, ada security, ada koordinator kesehatan konstruksi. Ya kembali lagi, namanya keselamatan konstruksi itu adalah secara tanggap darurat, menghindari yang namanya kecelakaan dan juga penyakit akibat kerja. Jadi ada koordinator tanggap darurat dan juga ada koordinator untuk kesehatan, untuk keselamatan konstruksi. Nah, ini untuk job description-nya. Ada juga sudah di sini. Nih, terkait analisis keselamatan pekerjaan atau JSA. Nah, ini juga agak rancu. Jadi JSA itu nih, analisis keselamatan pekerjaan atau JSA. Nama pekerja, misalkan Kadriani. Nama paket pekerjaan galian tanah atau misalkan pembangunan jalan. Tanggal pekerjaan, sekian sampai sekian, misalkan 1 minggu dari 13 Juli sampai 17 Juli 2020. Nomor kesekian, pengawas pekerjaan, misalkan pengawas area siapa, departemen apa. APD yang digunakan, helm, sepatu, sarung tangan, masker, rompi, pelindung ketinggian, kacamata pengaman. Nah, di checklist aja APD yang memang perlu. Terus terkait yang namanya urutan langkah kerja, persiapan pekerjaan. Nah, identifikasi nih. Ini tangan atau kaki tergores ini sudah termasuk yang namanya risiko. Harusnya ini dibuat adalah identifikasi bahaya strip risiko, baru benar. Karena dia ada risiko 2. Sedangkan kalau untuk bagian atau suku cadang pecah dan rusak ini memang bahaya. Tapi untuk 2 di atas, ini adalah risikonya. Oke, tak apa-apa. Pengendaliannya seperti apa? Pemeriksaan atau validasi alat atau inspeksi, lakukan inspeksi kelaikan, periksa semua perlengkapan keselamatan, periksa kompetensi dan kesehatan pekerja. Nah, ini dia untuk contoh dari JSA. Terus di bawah harus disahkan oleh pengguna jasa atau user
ditinjau oleh ahli K3 konstruksi atau ahli-ahli keteknikan lain yang terkait. Penyedia jasa juga nih. Pekerja 1 dibuat namanya siapa, pekerja 2 pelaksananya siapa, ahli K3 konstruksinya siapa, pengawasnya siapa. Oke. Kira-kira ada lagi Mbak yang ingin didiskusikan? Nah, ini instruksi kerja atau work instruction. Gitu. Jadi sebenarnya aku pribadi, saya pribadi Mbak, terkait CSA itu adalah form tertulis untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu rutin gitu. Jadi untuk kegiatan rutin cukup dengan WI atau instruksi kerja gitu. Karena instruksi kerja ini sendiri sudah memuat yang namanya langkah-langkah kerja, gitu, work instruction. Oke. Nah ini dia contoh dari, kalau ini izin kerja nih. Ada tadi kan ada yang work instruction atau instruksi kerja itu yang memuat langkah-langkah kerja. Sedangkan untuk izin kerja ini merupakan dokumen tertulis untuk kegiatan yang tidak lazim dilakukan, tetapi memiliki resiko yang tinggi. Nah, untuk izin kerja sendiri ada contoh, izin bekerja di ketinggian, izin bekerja penggalian, izin bekerja panas, izin bekerja dingin, izin bekerja kelistrikan. Nah, ini contoh misalkan di pekerjaan penggalian lebih dari 2 meter. Nah, ini sudah terbilang resiko tinggi, karena untuk batas ketinggian itu 1,8. Apalagi ini penggalian, berarti sudah resiko tinggi. Nah, untuk di izin kerja ini sendiri atau di work permit, itu selain dari work permit harus dilampirkan juga JSA, dilampirkan juga dengan toolbox meeting checklist, dilampirkan dengan tim ERT atau tim tangkap darurat, dan juga yang namanya rescue plan. Gitu. Namanya juga kegiatan yang sangat berisiko tinggi, gitu kan. Jadi kita harus membuat rencana ketika terjadi sewaktu-waktu yang namanya kecelakaan kerja atau kejadian berbahaya, langsung bisa dieksekusi. Makanya selain izin kerja ini harus dilengkapi dengan form JSA, toolbox meeting checklist, terus ada yang namanya emergency response team, dan juga petugas P3K. Oke. Terus terkait yang namanya work permit ini sendiri juga ada masa berlakunya. Misalkan kebijakan perusahaan memberlakukan satu WP atau work permit seminggu. Kalau misalkan memang pekerjaan itu belum selesai, perlu dilakukan yang namanya perpanjangan atau revisi. Ketika memang dalam satu shift, misalkan satu shift tidak bisa selesai, harus ada shift selanjutnya. Nah, perlu yang dinamakan pergiliran pekerjaan. Jadi antara pelaksana shift 1 harus menjelaskan kegiatan-kegiatannya apa yang sudah dicapai kepada pelaksana shift B. Jadi ada yang namanya serah terima pekerjaan. Oke, ini terkait pengelolaan kesehatan kerja. Nah, ini ada pemeriksaan kesehatan, terdapat klinik, data-data pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama, pemberantasan penyakit menular. Nah, biasanya sekarang ini di beberapa perusahaan ada yang sudah menetapkan zero HIV/AIDS dan juga zero P4GN. Jadi untuk zero HIV/AIDS dan juga zero pekerja pemakai narkoba atau zat-zat adiktif lainnya. Gitu. Nah ini tadi terkait yang sudah kita sampaikan Mbak, terkait pengukuran lingkungan kerja. Jadi diukur nih debunya berapa, diukur kebisingan, getaran, pencahayaan, udara, kelembaban, air, gas berbahaya, uji emisi kendaraan, gitu. Jadi diukur, gitu. Jadi kita bisa melihat atau memantau dan mengendalikan, jangan sampai
faktor bahaya ini dapat menyebabkan yang namanya penyakit akibat kerja. Ini terkait tata geraha atau housekeeping. Jadi program 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Pengolahan sampah dan limbah. Nah, jadi biasanya kalau terkait sampah dan limbah itu ada golongan sampah organik, non-organik, sampah beracun, terus ada yang B2, ada yang B3. Gitu. Kira-kira sampai di situ yang didiskusikan, Mbak? Kayaknya begitu sih, Mbak. Nah, terkait kesiapsiagaan dan tanggap darurat, prosedur dan atau petunjuk kerja kondisi tanggap darurat kelihatan nggak, Mbak? Sesuai dengan sifat dan klasifikasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Prosedur dan atau petunjuk kerja penyelidikan insiden, kecelakaan, kejadian berbahaya dan penyakit akibat kerja. Nah, terkait kesiapsiagaan tanggap darurat ini ada kesiapsiagaan ketika terjadi namanya kecelakaan kerja. Nah, ketika terjadi kecelakaan kerja, bagaimana kesiapsiagaan kita? Pertama, kita itu harus menyediakan yang namanya panggilan cepat yang mudah dihafal, terhubung langsung ke tim emergency response atau tim tanggap darurat. Misalkan ada kejadian seseorang tertimpa eksa atau tertimpa apa gitu kan. Jadi kita tuh harus punya nomor panggilan cepat menghubungi orang tanggap darurat. Emergency. Terjadi kecelakaan di site X. Saya, misalkan Kadriani menemukan seorang pekerja bernama X tertimpa kren atau tertimpa forklift atau tertimpa apa gitu dengan kondisi tidak sadarkan diri, mohon segera dikirimkan bantuan. Nah, sampai bantuan datang, mbaknya itu nggak boleh mengalihkan pandangan atau perhatian dari si korban. Tetap aja bicara, tetap kayak diajak ngomong lah gitu, jangan sampai si korban itu hilang kesadaran lebih lanjut. Kalau misalkan keadaan daruratnya seperti kejadian alam, seperti apa tanggap darurat yang bisa dilakukan? Misalkan kalau kebakaran yang memang bagi orang bagian dari firefighter atau tim penanggulangan kebakaran. Tapi di luar dari itu pun, setiap tenaga kerja diwajibkan memiliki pengetahuan ataupun pengalaman terkait drill kebakaran, bagaimana menggunakan APAR, yang paling minimal menggunakan APAR. Dan kalau misalkan pekerjaan seperti aspal, itu adalah tipe berapa tuh, Mbak? Kira-kira kebakarannya, aspal. Itu karena pakai bahan cair ya, Mbak? Cairan atau ban? Ban itu dibakar ditambah cairan ya? Oke, bisa masuk ke kelas A ataupun di kelas B. Jadi untuk pemadaman yang paling efektif itu CO2 bisa ataupun dengan DCP, dry chemical powder. Cuman untuk DCP itu agak sedikit polusi udara karena kan dia serbuknya itu kuning-kuning putih gitu, jadi bisa jadi polusi udara. Ya disemprot aja gitu kan, disemprot. Ingat cara penyemprotannya seperti apa? Harus mengarahkan nozzle ataupun isian APAR itu ke pangkal api. Untuk apa? Jadi kita untuk memastikan agar api itu memang padam dari sumbernya, dari bawah, dari pangkal apinya. Kalau misalkan kita mengarahkan itu ke atas, apalagi itu adalah cairan yang mudah terbakar dan terbakar pun dengan suhu yang sangat tinggi, jangan sampai ketika kita merasa di atas padam, padahal di bawah belum. Gitu. Jadi kalau ingin memadamkan api itu, padamkanlah dari pangkalnya. Seperti itu. Ini terkait inspeksi. Inspeksi itu adalah pemeriksaan. Pemeriksaan dan pengujian suatu objek terhadap standar yang berlaku. Misalkan inspeksi alat berat. Jadi untuk inspeksi sendiri kita ada beberapa tahapan. Yang pertama itu persiapan. Persiapan yang dimaksud adalah kita menyiapkan semua checklist, semua form, semua alat uji, alat ukur, gitu.
ketika melakukan yang namanya pelaksanaan inspeksi, jadi kita mengecek nih, memeriksa secara pengamatan total, bukan hanya secara visual, tetapi dengan mendengar, merasakan, meraba, dan mencium. Gitu. Jadi kita harus melakukan pengamatan total untuk objek yang kita periksa atau kita uji. Nah, setelah itu perlu yang dinamakan membuat laporan. Nah, jadi kita siapkan checklist, siapkan personil, siapkan semua lah ya. Terus selanjutnya ada pelaksanaan inspeksi dan terakhir membuat laporan inspeksi. Nah, ini contoh jadwal inspeksi dan audit. Misalkan inspeksi keselamatan konstruksi, PIC-nya ahli K3 konstruksi. Bulan keberapa nih kira-kira mau dilakukan inspeksi? Per bulan kah, atau per 2 bulan kah, atau per 3 bulan? Nah, terkait patroli keselamatan konstruksi. Nah, kalau patroli keselamatan konstruksi biasanya setiap bulan. Terkait audit internal biasanya 1 tahun sekali untuk audit internal. 1 tahun sekali. Kecuali kalau audit eksternal 3 tahun sekali. Oke, ini kira-kira untuk matriks pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi kerja keselamatan konstruksi. Misalkan untuk aktivitas pemantauan lingkungan, apa yang kita ukur atau apa parameternya, kualitas udara. Nah, terkait dengan apa PP RI 41/1999. Di lokasi mana area proyek lingkungan, frekuensinya 1 tahun sekali selama tahap konstruksi. Misalkan parameter lain dari lingkungan, kebisingan, harus di bawah dari 85 desibel. Kepmenkes 1405/2002 atau yang terbaru sekarang PP 5/2018. Gimana area genset? Itu berapa kali frekuensi penghitungannya, 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Penanggung jawabnya siapa? Petugas kesehatan konstruksi. Atau mungkin kalau misalkan sudah ada petugas lingkungan, berarti petugas lingkungan kerja. Misalkan apalagi yang bisa diukur dari lingkungan terkait getaran untuk operator alat berat, kembali lagi sama di PP 5/2018. Lokasi di area proyek, frekuensinya berapa kali kita mengukur kegetaran, misalkan seminggu sekali atau 2 hari sekali. Gitu ya, memang harus dibuat matriksnya seperti ini. Matriks itu lebih ke skenario, plan pengukurannya seperti apa, berapa kali sehari, di lokasi-lokasi apa saja, gitu. Oke, selanjutnya ada tinjauan manajemen. Tinjauan manajemen ini adalah tinjauan secara keseluruhan. Gitu. Jadi kita bisa melihat sudah sejauh mana perkembangan dari program kita, sudah sejauh mana pencapaian dari program kita, dan bagaimana evaluasi lebih lanjut. Jadi kita bisa melakukan yang namanya perbaikan secara continue able gitu kan. Jadi kita memang bisa mengembangkan atau menindaklanjuti secara kontinu. Jadi harus seperti yang namanya siklus tertutup. Kembali lagi setelah tinjauan manajemen, kita perbaiki, kita buat kebijakan yang baru, program yang lebih baik, evaluasi lagi, tinjau lagi, buat lagi kebijakan. Nah, gitu. Jadi seperti yang namanya daur atau siklus tertutup. Nah, ini terkait peningkatan kinerja keselamatan konstruksi. Nah, skalanya berapa? Di 60 catatan ada upaya untuk meningkatkan. Nah, setelah nanti ditinjau manajemen lagi, dibaikin lagi programnya berapa? Mungkin sudah di tingkat A. Nilainya 100 sampai 80, seperti itu. Oke, kira-kira sampai situ ada yang didiskusikan, Mbak Ade? Oke. Tanggap darurat udah, program pelatihan kali konstruksi udah.
Ya, jadi sebenarnya Mbak, kalau misalkan kita berbicara terkait sistem manajemen keselamatan, yang mana notabene di sini adalah bidang konstruksi, berarti bagaimana sih peraturan atau aturan-aturan terkait untuk mengelola keselamatan di bidang konstruksi. Jadi bagaimana caranya? Pertama kita harus punya kebijakan. Kebijakan itulah yang nanti harus dijadikan komitmen, komitmen bersama. Komitmen dalam artian janji atau integritas gitu kan, integritas untuk semua pekerja, bukan hanya manajemen ataupun orang K3, tetapi semua pekerja berkomitmen sama-sama untuk menciptakan yang namanya keselamatan di bidang konstruksi. Gitu. Ada kebijakan keselamatan konstruksi. Kalau ini apa ya? Ini terkait audit ya, penilaian RKK. Kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan. Ada daftar identifikasi isu internal dan eksternal. Ini kalau misalkan di isu internal kayak di apa namanya jam kerjanya. Nah, kalau eksternal terkait lingkungan kerja gitu. Organisasi pengelola SMKK. Nah, organisasi pengelola SMKK bisa kita masukkan di tadi yang unit keselamatan konstruksi. Jadi harus ada bagan strukturnya secara struktural, terus ada job description setiap orang yang ambil bagian di bagan tersebut. Tuh. Terus ada prosedur atau SOP untuk petunjuk kerja. Jadi sebenarnya setiap tempat kerja itu harus banyak-banyak nih buat SOP. Misalkan SOP penggalian, SOP pembuatan jalan, SOP tanggap darurat, SOP keselamatan kerja, SOP P3K, semua itu harus ada standarnya. Gitu. Terus masuk yang kedua, komitmen. Komitmen keselamatan konstruksi. Ada komitmen, berarti ada kebijakan. Nah, terdapat kebijakan keselamatan konstruksi. Tinjauan pelaksanaan komitmen. Jadi harus ada tinjauan nih. Sudah dibuat komitmen sama-sama, ditandatangani, nah harus ada peninjauan ulang per 3 bulan sekali. Oke, harus ada juga struktur organisasi. Ini terkait perencanaan keselamatan, ada IBPR, IBPRP, identifikasi bahaya, penilaian risiko dan peluang. Peluang terjadi. Peluang adalah peluang adalah tingkat kemungkinan dikalikan dengan tingkat keparahan. Terus ada jadwal pelaksanaan pekerjaannya seperti apa. Terdapat di BPRP, analisis keselamatan kerja atau JSA. Nah, terus ada rencana tindakan, sasaran dan program, sasaran umum dan program umum. Ada sasaran khusus dan program khusus. Standar dan peraturan perundangan. Dukungan keselamatan konstruksi, ada sumber daya, peralatan, material yang udah kita bahas tadi, biaya, kompetensi tenaga kerja, kepedulian, komunikasi. Nah, itu dia yang dinilai. Ini sebenarnya hampir lebih mirip ke audit internal SMKK. Oke, kira-kira ada sedikit perbedaan sih kalau di audit SMKK hanya penilaian ya dan tidak. Nah, kalau misalkan di penilaian atau audit SMK3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, itu ada 3 poin penilaian. Ada 2 poin penilaian itu, ya atau temuan. Sesuai atau tidak sesuai. Kalau sesuai, ya sesuai, berarti memang sudah dilakukan dan dilaksanakan secara konsisten. Ada satunya lagi, ketidaksesuaian itu maksudnya adalah temuan minor, mayor, dan kritikal. Jadi kalau misalkan dia temuan minor, dia sudah melaksanakan tetapi tidak konsisten. Misalkan terkait penyediaan kotak P3K. Ada nih kotak P3K wujudnya, tapi isinya tidak sesuai. Nah, itu temuan minor. Tapi kalau misalkan tidak ada kotak P3K, itu temuan mayor. Ada lagi satu lagi temuan kritikal. Misalkan ketika di audit gitu kan, tapi ditemukan ada pekerja bekerja di ketinggian tidak pakai body harness, tidak pakai APD. Nah, itu sangat tinggi kemungkinan untuk terjadi fatality. Jadi ketika ditemukan yang namanya temuan kritikal, audit itu bisa dapat dihentikan sesegera mungkin. Dan ada satu lagi yang namanya tidak berlaku. Misalkan
terkait kompetensi ataupun silo ataupun si operator ketika perusahaan itu perusahaan memakai pihak ketiga. Nah, jadi kalau misalkan memakai pihak ketiga ada di kriteria elemen terkait pembelian itu tidak berlaku karena menggunakan sistem sewa bukan milik sendiri. Itu sih dia perbedaan antara sistem manajemen keselamatan konstruksi dan SMK 3. Jadi Mbaknya ini udah pernah buat RKK belum, Mbak? Tadi kan ada yang kita bahas tentang SOP. Nah, misalnya kayak hitung penggalian itu, kalau pekerjaan penggalian, berarti itu pekerjaan penggalian kita harus melakukan SOP penggalian sama SOP alat berat. Iya, benar. SOP penggalian dan SOP alat berat nggak usah sih, Mbak. SOP penggalian aja. Kalaupun misalkan SOP-nya itu belum ada, bisa digantikan dengan JSA. Kenapa? Kan berarti itu SOP alat berat dia sudah masuk SOP penggalian, karena kan misalnya di penggalian ini, di pekerjaan penggalian ini kita pakai juga alat berat. Iya, jadi di penggalian itu misalkan SOP penggalian itu kan sudah termasuk bagian dari alat berat apa yang digunakan. Tetapi kalau misalkan terkait alat berat ya pengoperasiannya, SOP pengoperasian loader. Nah, misalkan antara loader, grader, exa itu ada perbedaan. Jadi kalau misalkan pun ingin buat SOP pengoperasian ekskavator sendiri, SOP pengendalian loader sendiri, grader sendiri. Itu, Mbak. Jadi sementara misalkan ketika SOP itu masih disusun, masih belum rampung, belum diterbitkan secara standar, bisa digantikan dengan JSA. Gitu. Oke, kira-kira ada lagi yang didiskusikan Mbak Kade? Nah, ini kan waktu mulai tidak bisa, karena kayak jam 10. Jam 10 ya? Oke, besok kita mulai jam 10. Jam 11 itu, jam 12 itu jam istirahat sampai jam 1. Oke, siap. Besok kita mulai jam 10, Mbak. Ya, enggak apa sih, Mbak. Kalau saya enggak bisa, enggak apa-apa sih. Enggak, oke. Besok kita mulai jam 10. Di sini soalnya sering hujan pagi-pagi gitu, jadi kadang kalau misalkan agak sedikit kesusahan. Apa kita tanya atau gimana, Mbak? Atau misalnya kalau bisa, enggak apa-apa sih kalau misalnya tidak bisa. Oke. Nggak apa-apa, kita besok jam 10 aja. Semoga aja besok nggak hujan. Iya, kalau misalnya hujan bisa juga jam 1, karena waktu istirahat di sini itu jam 12 sampai jam 1. Oke, Mbak. Berarti oke. Siap. Baiklah, kalau begitu pertemuan kita sampai di sini hari ini. Terima kasih atas partisipasinya Mbak Kadi. Kalau misalkan ada materi-materi atau ada apa yang kurang yang pengen didiskusikan, boleh hubungi saya aja. Ya, nggak ada gitu kan Mbak? Tugasnya nggak ada sih Mbak untuk hari ini. Tapi mungkin kalau misalkan Mbaknya rajin, itu kan apa tadi IBPR dan JSA-nya itu agak sedikit tertukar antara resiko dan bahaya. Mungkin bisa diperbaikin. Oh gitu. Iya. Oke. Ya. Oke, baiklah Mbak Kade, terima kasih atas partisipasinya pertemuan kita hari ini. Nama saya kan Mbak? Elizabeth, belum ada perkenalan kemarin ya? Iya, ada kayaknya. Ada kayaknya kemarin perkenalan. Iya. Baiklah Mbak, boleh lift sudah dari ruangan ini. Terima kasih.